tiba-tiba lampu mobil ini nyala. Dan lampunya itu nyala yang lampu dim, silau banget. Lah teman-teman Wilmar ini langsung kaget. Loh Mar, mobilmu Mar. Sosok bapak yang botak tadi itu sempat berdiri di belakang mobil mereka. Dan sekilas, sosok bapak-bapak ini kemudian menghilang. Nah hilangnya itu kayak celing hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wilmar yang asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Wilmar. Mas Wilmar ini asalnya dari Surabaya dan dia ingin membagikan pengalaman mistisnya. Kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2014-2015 ketika saat itu Mas Wilmar ini pindah dari rumahnya di Surabaya. Terus dia menuju ke sebuah daerah di Mojokerto, Jawa Timur. Nah ceritanya di tahun-tahun itu, Mas Wilmar ini sudah bekerja sebenarnya. Dia sudah kerja jadi sales rokok, keliling dari satu warung ke warung yang lain, dari satu toko ke toko yang lain. Ya hampir sekitar 2 tahunan lah, beliau ini jadi seorang sales rokok. Sedangkan orang tua Mas Wilmar sendiri, ayahnya itu baru saja pensiun. Dan dia waktu itu juga masih punya 2 orang adik laki-laki dan perempuan yang harus dibiayai sekolahnya. Nah, di luar daripada itu, ayahnya Mas Wilmar ini pernah punya utang ke adik ibunya, yang tidak lain adalah omnya Wilmar. Memang utangnya itu nggak seberapa banyak, dan omnya Wilmar sendiri ini juga nggak pernah nagih yang terlalu serius. Tapi karena babaknya Wilmar ini sungkan, merasa nggak enak, akhirnya beliau ini coba membicarakan hal tersebut ke Wilmar. Wilmar ini diajak ngomong 4 mata awalnya, nggak lama kemudian ibunya pun juga ikut ngobrol. Intinya di situ babaknya ini berniat mau menjual rumah yang di Surabaya. Terus rencananya beliau ini mau beli rumah kecil-kecilan lah, yang rumahnya itu jauh sekali dari Surabaya, yaitu di daerah Mojokerto atau di mana lah. Pokoknya bisa dibelikan rumah lagi. Yang penting sisa uangnya itu bisa buat simpenan, selain itu bisa untuk bayar hutang. Ini intinya dari pembicaraan malam itu. Terus Wilmar ini sempat nggak setuju, artinya dia ini sempat menasihati bapaknya supaya rumah ini nggak perlu dijual. Karena yang pertama tentu Wilmar ini butuh rumah tersebut. Dia butuh tempat tinggal di Surabaya karena kerjanya juga di Surabaya. Dia khawatir kalau nantinya dia pindah di luar Surabaya, ini pasti dia akan kesulitan. Mau nggak mau dia akan ngekos. Terus gimana dengan sekolah adik-adiknya? Nah, hal ini sudah dipikirkan oleh bapaknya. Dan bapaknya ternyata sudah ngomong ke adik-adiknya Wilmar. Dan adik-adiknya Wilmar ini setuju
Malah mereka yang kepingin segera pindah. Dia ingin merasakan suasana di pinggiran Surabaya atau di desa lah. Jadi dari situ Wilmar ini mulai mikir. Di satu sisi lain memang orang tuanya ini butuh uang. Terus selain daripada itu juga mungkin bapak ini atau bapaknya Wilmar ini pasti butuh suasana yang lain. Pasti beliau bosen dari dia muda sampai kerja sampai pensiun di Surabaya di rumah itu terus. Ya mungkin bapaknya ini butuh suasana baru dan menikmati masa-masa pensiun di sana. Terus beberapa hari setelah itu, akhirnya Wilmar ini merasa kasihan juga sama bapaknya. Terus beliau bilang, si Wilmar ini coba ngomong secara serius, memang bapak sudah ada gambaran pak mau tinggal di mana? Ada mas, itu temennya bapak juga sesama pensiunan, itu baru beli rumah di daerah Mojokerto, di desa, pokoknya di pinggiran lah. Nah katanya ada rumah dijual, bagus mas ada halamannya. Terus Wilmar ini sudah membayangkan, wah enak banget ya rumah ada halamannya. Karena rumah Wilmar di Surabaya ini nggak ada halaman. Ya pagernya cuma hanya sekitaran 5 meter lah. Jadi dia ini nggak pernah merasakan punya rumah yang ada halamannya. Dia sudah membayangkan, wah enak banget kalau punya rumah yang ada halamannya, bisa ditanam-tanam tumbuhan, apalagi ini katanya lokasinya ada di desa. Terus Wilmar pun bilang ke bapaknya, ya sudah pak, kalau bapak memang sudah benar-benar serius mau pergi atau mau keluar dari Surabaya, enggak apa-apa. Nanti Wilmar bisa menyesuaikan. Kalau memang Wilmar belum dapat kerjaan yang lain, ya Wilmar nanti ngekos di sini. Yang penting bapak, ibu, sama adik-adik ini aman. Nah, itu dulu yang diutamakan. Nah, singkatnya, Wilmar ini diajak oleh bapaknya menuju ke rumah yang akan dibeli. Itu jaraknya dari Surabaya sekitar hampir 60 km. Pokoknya jauh banget lah, di sebuah pedesaan. Dan di situ banyak pabrik-pabrik dan juga banyak usaha-usaha kecil menengah. Dan rumah yang mau dibeli oleh keluarga Wilmar ini, rumahnya itu jauh dari pemukiman penduduk. Rumahnya persis berada di seberang sungai. Terus memang halamannya itu juga cukup luas, cukuplah untuk 3 mobil. Dan juga Wilmar melihat suasana di sana itu relatif sepi. Nah, pertama kali datang ke sana, Wilmar ini langsung srek. Terus dia bilang ke bapaknya, ini enak banget pak suasananya di sini. Ini dijual berapa? Apa cukup kalau rumah kita di Surabaya dijual terus dibelikan ini? Cukup mas, ini rumah di Surabaya sudah ada yang nawar. Intinya Wilmar nggak tahu rumahnya ini laku berapa, karena itu hak bapaknya. Terus Wilmar cuma dikasih tahu bahwa harga rumah di desa Mojokerto ini lumayan terjangkau lah. Nah, singkat cerita butuh waktu sekitar hampir 2 bulanan untuk menyelesaikan urusan ini. Rumah Wilmar yang di Surabaya itu dijual, terus kemudian bapaknya mulai membeli rumah yang di Mojokerto ini. Nah, ternyata bapaknya ngomong ke Wilmar, mas ini ada sisa banyak mas, alhamdulillah. Ini rencana sama ibu, bapak ini mau beli mobil. Coba mas, kamu cari informasi mobil-mobil second yang sekiranya bisa buat keluarga. Nah, Wilmar ini dikasih tahu bapaknya ada budget sekitar 80 jutaan untuk beli mobil bekas, mobil keluarga. Ya, pokoknya mobil ini bisa dipakai rame-rame lah, bisa dipakai untuk keluarga. Terus akhirnya Wilmar mulai cari mobil. Dia pun menemukan mobil yang dikehendaki. Mobil ini mobil keluarga, keluaran tahun yang cukup lama, tapi harganya itu cukup miring, harganya sekitar 60 jutaan. Ini belum ditawar sama si Wilmar. Terus dia bilang ke bapaknya, pak, ini mobilnya kayak gini, ditunjukkanlah fotonya. Oh ya mas, bagus mas, ini persis seperti yang maunya bapak, warnanya juga bapak suka. Warnanya itu warna merah hati. Terus akhirnya Wilmar pun nembusi si penjual mobil tersebut. Ternyata waktu itu si penjual mobil ini langsung mau. Artinya ketika Wilmar menawar dengan harga 55 juta, si orang ini langsung mau. Ya mas, bawa aja mas, ini kondisinya masih bagus. Masnya nggak perlu servis. Paling
Kalau servis rutin paling ganti oli sama ganti air radiator. Pokoknya selama mobil ini saya pakai nggak pernah ada kendala. Nah, ada satu hal yang ditanyakan oleh Wilmar. Karena sebelumnya Wilmar ini dapat masukan dari teman-temannya. Wilmar sendiri ini nggak tahu mesin. Dan waktu pembelian mobil tersebut, temannya ini selalu nggak bisa diajak lihat unit mobilnya. Sebenarnya Wilmar sudah punya rencana mau ngajak temennya yang tahu mesin atau tahu mobil supaya Wilmar ini nggak kecewa di kemudian hari. Ternyata beberapa kali temennya nggak bisa ikut. Terus karena Wilmar ini sudah srek sama mobilnya, bapaknya pun juga sudah srek, deal. Wilmar sempat tanya sesuatu sebelum dia benar-benar deal membeli mobil ini. Wilmar tanya, "Pak, ini mobil pernah kecelakaan nggak?" Nah, si bapak ini bilang, "Oh, nggak pernah, Mas. Setahu saya ini karena saya belinya juga tangan keberapa. Jadi setahu saya selama saya pakai ini juga nggak pernah nabrak sih, Mas." "Oh ya sudah, paling cuma lecet-lecet." "Oh ya sudah, Pak." Akhirnya deal, uang ini pun diserahkan dan mobil dibawa pulang oleh si Wilmar. Nah, pertama kali punya mobil, apalagi mobil ini sudah diparkir di rumahnya yang baru itu di Mojokerto, Wilmar seneng banget. Halaman rumah yang luas, di situ juga ada mobil. Wilmar langsung kerasan pingin tinggal di Mojokerto, tapi di satu sisi lain dia ini masih kerja di wilayah Surabaya. Nah, jadi yang menempati rumah tersebut adalah orang tua Wilmar dan adik-adiknya. Sekitar 2 hari Wilmar berada di Surabaya, sedangkan keluarganya sudah ada di rumah baru yang di Mojokerto itu. Wilmar ini dapat telepon dari adik-adiknya. Intinya adik-adiknya bilang kalau mobil ini kok sering nyala-nyala sendiri. Kadang klaksonnya nyala sendiri, terus kadang itu lampu hasrat itu nyala sendiri. Pokoknya sering koslet lah. Nah, Wilmar akhirnya ke sana ngecek. Ternyata memang dilihat oleh Wilmar sendiri. Beberapa kali Wilmar itu menyaksikan ini mobil dalam posisi off. Mobil ini tiba-tiba nyala sendiri lampunya. Dan kadang-kadang memang bunyi sendiri klaksonnya. Tin, tin, tin. Nah, Wilmar merasa mungkin ini koslet. Nah, karena waktu itu masih sekitar beberapa hari usia mobil ini dibeli, Wilmar pun telepon yang jual. "Pak, ini mobil kok sering konslet sendiri ya? Katanya mobilnya normal. Ini gimana, Pak?" "Ini, Mas, terus terang, Mas, saya nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Coba Mas bawa ke bengkel, mungkin ada yang koslet, mungkin kesenggol atau apa kabelnya. Ya maklum lah, Mas, mobil agak tua." "Oh ya sudah, Pak." Terus Wilmar pun bawa mobil ini ke bengkel. Bapaknya juga bilang, "Anu aja, Mas, kalian, Mas, ganti oli lah. Pokoknya apa yang nggak beres suruh beresin semua sama tukang bengkelnya. Kita kan beli second. Sudah suruh beresin semua. Yang belum diisi misalnya air radiator habis atau apa, pokoknya suruh beresin semua." Nah, dibawalah mobil ini ke bengkel. Pertama kali yang nangani mobil ini itu ada 2 orang anak muda, ya usianya sekitar 25 tahunan lah. Menurut Wilmar mungkin 2 orang anak muda ini nggak terlalu paham soal mobil ini pernah nabrak atau enggak. Dia nggak paham, dia hanya ngurusi masalah ganti oli dan juga ganti kabel-kabel yang koslet itu tadi. Nggak lama kemudian datanglah bapak-bapak. Kayaknya si bapak-bapak ini adalah pemilik bengkel. Ketika datang, si bapak ini langsung tanya ke Wilmar, "Tahun berapa ini, Mas?" Dijelaskan sama Wilmar. "Oh, tahun segini, Pak." "Dapat harga berapa?" Terus Wilmar bilang, "Oh, dapat harga sekian, Pak." Karena si bapak ini sudah tahu informasinya dari karyawannya bahwa mobil ini baru dibeli oleh Wilmar dari bekas. Terus si bapak ini langsung izin ke Wilmar, "Mas, saya buka ya yang pintu belakang." "Oh ya, Pak, monggo, Pak. Saya mau cek dulu." Dibukalah pintu belakang, terus dicek sampai ke pinggiran-pinggiran. Nah, si bapak ini bilang, "Mas, mobil ini pernah nabrak loh. Jenengan apa sudah tahu?" "Loh, enggak tahu, Pak. Saya berkali-kali tanya ke yang jual itu, katanya nggak pernah nabrak." "Oh, sampai dibohongi, Mas, ini pernah nabrak ini." Terus si bapak ini langsung menuju ke depan, kap mesin itu diteliti sekali lagi. Terus Wilmar dipanggil, "Mas, sampean ke sini, ini lihat. Nah, ini ada bekas nabrak. Ini kayaknya dulu nabraknya parah. Sampean dibohongi, Mas. Ya, mudah-mudahan aja lah mobil ini sehat walafiat lah setelah ini."
Nah, di sini yang membuat Wilmar itu kecewa, ternyata mobil ini bekas nabrak. Tapi kok si bapak penjual ini kok nggak ngomong secara jujur. Jadi sampai hari ini, Wilmar ini nggak cerita ke bapaknya kalau mobil tersebut ini pernah nabrak. Dia nggak mau bapaknya mikir yang aneh-aneh. Sudahlah, yang penting mobil ini bisa jalan lebih dulu lah. Terus akhirnya setelah semua diperbaiki, ada satu hal yang menarik. Hal ini diinfokan langsung oleh si bapak-bapak yang pemilik bengkel itu. Beliau bilang bahwa, "Mas, ini sudah dicek sama karyawan saya. Itu katanya nggak ada yang konslet, Mas, kabel-kabelnya. Tapi untuk oli ini sudah diganti, air radiator sudah diperbarui. Tapi untuk yang Mas tadi bilang, kendalanya seperti klakson nyala sendiri atau lampu nyala sendiri, itu sudah dicek nggak ada kabel yang konslet. Nanti coba kalau ada kendala lagi, jenengan telepon saya aja." Dikasihlah kontaknya. Terus akhirnya setelah itu, Wilmar kembali pulang ke rumahnya yang di Mojokerto itu. Nah, mobil ini diparkir di luar halaman, karena takutnya kalau ada apa-apa, malah ganggu orang yang ada di dalam rumah. Gitu loh. Misalnya kalau suara klakson ini nyala lagi, itu suaranya kenceng banget. Karena ketika posisi mobil diparkir di dalam rumah, itu langsung menghadap ke kamar bapaknya. Dan ketika pernah mobil ini konslet, klaksonnya bunyi, itu bapaknya sempat kaget. Nah, untuk menanggulangi hal itu lagi, mobil ini diparkir di luar untuk antisipasi. Siapa tahu mobil ini konslet lagi. Nah, belum sampai Wilmar kembali pulang ke Surabaya, ternyata benar mobil ini konslet lagi. Pada saat itu, lampu itu nyala sendiri. Dan Wilmar nggak tahu waktu itu, karena dia posisinya ada di dalam rumah, mobil ada di luar. Ada beberapa orang yang lewat, terus ngasih tahu, "Mas, ini mobilnya ya? Itu nyala soalnya mobilnya." "Oh iya ya Pak." Ternyata mobil ini nyala sendiri lampunya, dan nggak tahu sudah berapa jam mobil ini nyala lampunya. Terus Wilmar ini khawatir, waduh jangan-jangan ini nanti akinya soak. Gimana ini? Nah, sempat dimatikan oleh Wilmar. Terus dia bilang ke bapaknya, "Pak, ini Wilmar mau balik ke Surabaya. Bapak sementara ini ngecek ya. Gantianlah sama adik sama ibu. 1 jam sekali dicek. Ini mobil karena khawatirnya masih ada yang konslet di dalam-dalam." Nah, selama perjalanan ke Surabaya, terus Wilmar ini sampai di kos-kosannya, Wilmar langsung telepon pemilik bengkel. Dia cerita lagi, "Pak, itu tadi mobil sudah dibawa pulang. Nyala-nyala lagi ya, masih konslet lagi." Terus si bapak-bapak pemilik bengkel ini bilang, "Mas, itu tadi sudah saya pastikan juga. Pas karyawan saya ngomong kalau nggak ada yang konslet, saya sudah pastikan. Nggak ada kabel yang konslet kok, Mas. Nggak ada yang nggak beres, nggak ada. Semua sudah beres, sudah clear." Nah, Wilmar ini juga heran. Dan termasuk juga bapak-bapak pemilik bengkel ini juga heran, kok bisa gitu ya. Gini aja, Mas. Kalau besok masih ada laporan atau masih ada kendala yang seperti itu, bawa aja lagi ke sini, kita bongkar semua lah terpaksa. Nanti di dashboard itu juga dibongkar, kita teliti lagi. "Oh iya Pak." Nah, ternyata sekitar jam 1 dini hari, pas Wilmar ini ada di kos, dia tidur. Dia ini dapat telepon dari ibunya. Nah, ibunya itu kayak, ya buru-buru lah istilahnya. Beliau itu kayak panik. Telepon Wilmar ini, "Mas, ini jam segini Mas, klaksonnya bunyi terus Mas, dimatiin sama bapak, nggak bisa Mas." Nah, Wilmar ini ditelepon juga dengar suara mobilnya itu klaksonnya bunyi terus, tin, 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 tin. Nah, Wilmar khawatir lah. Bu, serahin ke bapak Bu teleponnya Bu." Terus bapaknya angkat, "Mas, ini gimana Mas? Coba Pak kontaknya dimatikan." "Sudah Mas, sudah dimatikan semua." "Gini aja Pak, bapak buka kap mesin, terus akinya itu sudahlah, dilepas saja kabelnya." "Oh iya Mas." Terus setelah itu telepon ditutup, nggak lama kemudian sekitar 5 menitan, bapaknya telepon lagi, "Sudah Mas, aki sudah dicabut sama bapak." "Ya sudah Pak, besok pulang kerja Wilmar ke sana, nanti biar Wilmar bawa lagi mobilnya ke bengkel." "Oh ya wes Mas." Nah, keesokan harinya Wilmar sepulang kerja, dia langsung menuju ke rumahnya yang di Mojokerto. Begitu pertama kali datang, adik-adiknya Wilmar ini langsung ngomong ke Wilmar, "Mas, itu mobilnya berhantu tuh Mas, kayaknya Mas." "Wah, kamu itu ngomong aneh-aneh." "Iya Mas, ini loh Mas,
aku sama adik ini lo lihat mas, kemarin ada bayangan hitam di dalam mobil itu. Nah, Wilmar ini mengabaikan omongan adiknya. Terus pada saat Wilmar bawa mobil ini menuju ke bengkel, dalam perjalanan itu Wilmar ini langsung memikirkan kata-kata adiknya loh. Kok adik kok ngomong kayak gitu, kok katanya ada bayangan hitam di dalam mobil. Ini apa ada hubungannya sama mobil ini yang pernah nabrak ya? Terus begitu sampai di bengkel, Wilmar ini menjelaskan ke pihak bengkel, ini pak, koslet lagi pak. Malah semalam itu jam 1, klakson ini nyala sendiri. Semua orang panik ya pak. Ya mas, gini aja mas, biar kami bongkar semua. Terus dibongkar lah. Nah, Wilmar ini langsung pulang. Dia pulang ke Mojokerto dulu karena pihak bengkel bilang kalau ini agak lama, ditinggal pulang aja dulu. Nah, pas sesampainya di rumah, Wilmar ini diajak ngomong lagi sama bapaknya. Mas, ini loh adik-adikmu bilang kok katanya dia ini ngelihat ada bayangan hitam. Terus ini juga ada orang yang lewat malam-malam itu sempat bilang, Pak, itu siapanya kok ada di dalam mobil? Dari tadi saya pergi jam 7 lewat sini, pulang-pulang jam 9 kok orangnya masih ada di sana. Itu apa bisa nafas orang di dalam mobil kayak gitu? Nah, si bapaknya Wilmar ketika dapat laporan dari orang yang lewat ini, beliau juga bingung, wong memang gak ada orang di dalam mobil. Tapi kok memang aneh kayak gini. Nah, si bapaknya ini ngomong ke Wilmar seperti itu. Ini kenapa ya mas? Mobil ini kenapa ya kok kayak gini ya? Terus Wilmar ini sempat, dia ini mau ngomong bahwa mobil ini bekas kecelakaan, tapi dia urungkan. Dia nggak mau lah bapaknya mikir. Terus Wilmar cuma bilang, sudah bapak tenang aja. Yang penting nggak ada apa-apa lah, tak pastikan nggak ada apa-apa. Mungkin adik juga ngelindur atau mungkin imajinasi seperti apalah, halusinasi lah pak. Wong namanya juga dia ini masih anak muda. Sudahlah bapak nggak usah kepikiran soal itu. Terus akhirnya setelah ngobrol dengan bapaknya agak tenang. Wilmar balik lagi ke bengkel. Ketika balik ke bengkel, si bapak pemilik bengkel itu ngomong lagi sama Wilmar, Mas, ini mobil ini bekas tabrakan yang luar biasa loh mas. Kalau menurut saya mendingan masnya tanya ke orang yang jual dulu. Ini ada apa? Biar kita ini tahu. Umpamanya mobil ini kalau misalnya bekas tabrakan, bekas kecelakaan, misalnya nabrak orang, kan bisa dicari solusinya gitu loh mas. Misalnya didoakan atau apa gitu loh. Nah kalau ini kita nggak tahu, kita mau apa? Karena mobil ini aneh. Ini sudah dibongkar, menurut pihak bengkel ini sudah dibongkar semua. Dashboard sampai dalam-dalaman itu sudah dicek, nggak ada yang konslet. Bahkan ketika ada di bengkel, itu nggak mengalami kendala sedikit pun. Mobil normal, di starter bolak-balik ini juga mobilnya nyala dan nggak ada kendala apapun. Klakson dites juga aman semua. Nah, Wilmar ini sudah berencana mau tanya lagi ke penjual mobil tersebut, tapi untuk yang kebeberapa kalinya, si HP yang penjual mobil ini sudah nggak aktif lagi. Nah, di situ Wilmar sudah merasa nggak enak. Wah, ini pasti aku ditipu banget ini. Wilmar semakin yakin kalau mobil ini ada apa-apa pasti. Dulunya pasti ada sesuatu, mungkin nabrak orang atau apa, yang menyebabkan akhirnya mobil ini jadi angker gitu loh. Terus setelah itu dibawalah pulang kembali ke rumah. Dalam 1 harian itu, ketika Wilmar nginep di rumah itu, ini nggak ada kendala apapun. Mobil aman, lampu juga nggak nyala sendiri, terus klakson juga nggak nyala sendiri. Di sini Wilmar agak tenang. Terus dia pun akhirnya pagi harinya itu langsung ke Surabaya, dia langsung kerja. Seharian itu sambil Wilmar ini nunggu telepon dari orang rumah. Apakah ada laporan lagi yang aneh? Ternyata sampai sore hari nggak ada laporan apapun. Terus Wilmar ngabari ke ibunya, Bu, mau beli gimana? Nggak ada yang koslet lagi. Aman mas, aman, nggak ada apa-apa. Ya udah, singkatnya beberapa waktu setelah itu Wilmar merasa aman dan keluarganya. Nah, di hari Sabtu, seperti biasa, sepulang kerja Wilmar menuju ke rumah Mojokerto, dia nginep di sana. Nah, waktu itu kebetulan berpapasan dengan acara champion bola. Nah,
Wilmar ini ngundang beberapa temannya untuk nobar di rumahnya yang di Mojokerto. Sekalian mereka makan-makan. Karena teman-temannya belum sempat berkunjung ke rumah Wilmar yang di Mojokerto. Malam itu TV ini dikeluarkan di area garasi. Sedangkan mobil itu posisinya ada di luar. Dan mobil ini posisinya itu menghadap ke arah orang-orang yang nonton bola. Jadi lampunya menghadap ke mereka. Pas mereka nonton itu sekitar jam 1 dini hari. Di daerah sana itu kan masih sepi, masih desa. Di kanan kiri rumah Wilmar ini masih ada beberapa lahan kosong yang ditumbuhi pohon-pohon pisang. Dan nggak jauh dari sana ada usaha seperti usaha bengkel las yang kalau malam ini nggak ada orangnya. Nah, rumah Pak RT ini agak jauh. Nah, ada catatan tersendiri. Dalam beberapa minggu Wilmar tinggal di sana bersama keluarganya, mereka ini belum sempat ketemu dengan ketua RT. Beberapa kali bapaknya Wilmar nembusi ke ketua RT, nggak sempat ketemu. Karena Pak RT ini juga bekerja dan pulangnya kadang-kadang malam hari. Dan beliau ini kerjanya sip-sipan. Jadi sampai beberapa minggu mereka tinggal di sana belum sempat ketemu Pak RT, tapi sempat menyampaikan ke istri Pak RT bahwa mereka ini warga baru yang tinggal di rumah tersebut. Intinya seperti itu. Nah, kembali ke cerita ketika Wilmar dan teman-teman ini nonton bola di malam itu, sekitar jam 1:30 dini hari, pas waktu pertandingan bola ini lagi seru-serunya, tiba-tiba lampu mobil ini nyala. Dan lampunya itu nyala yang lampu dim, silau banget. Nah, teman-teman Wilmar ini langsung kaget. Loh, Mar, mobilmu, Mar. Langsung Wilmar masuk ke dalam. Dia lupa kalau mobil ini dalam keadaan terkunci. Terus akhirnya dia masuk ke dalam, ambil kunci, pintu mobil dibuka, langsung dimatikan dari sana. Terus Wilmar ini mikir, ini posisi saklar lampu tadi itu dalam posisi on. Yang artinya ada sosok atau ada siapapun lah yang mengubah posisi off ini ke on. Ini yang dirasa ganjil oleh Wilmar. Padahal mobil ini dalam keadaan terkunci. Jadi Wilmar ini sempat matikan dalam keadaan off. Terus Wilmar ini merasa kok aneh. Nah, mobil ditutup lagi, dikunci. Teman-temannya ini masih bengong. Mobilmu kok nyala sendiri, Mar? Udah nggak apa-apa, kadang-kadang koslet. Udah yuk, lanjut yuk. Tapi teman-teman Wilmar ini sudah mulai merasa nggak nyaman. Jadi sesekali mereka itu ngelihat ke arah mobil. Bahkan ada salah satu teman Wilmar ini yang dia sempat ngelihat kayak ada orang yang duduk di dalam mobil. Jadi dia mulai merasa nggak nyaman dan dia bilang ke Wilmar, Mar, kok kayak ada orang ya duduk di situ. Terus Wilmar bilang, kamu itu gara-gara mobil lampu nyala sendiri kamu jadi bayanganmu kayak gitu. Udah nggak ada apa-apa. Terus mereka lanjut nonton lagi. Nah, nggak beberapa lama lampu mobil ini nyala lagi, celap. Langsunglah beberapa teman-teman Wilmar ini kabur, masuk ke dalam. Nah, Wilmar dengan tenang, dia buka pintu mobil, dan sekali lagi dia ngelihat posisi saklar lampu yang tadinya dalam keadaan off. Ini posisinya sudah dalam keadaan on. Artinya ada yang mengubah. Disinilah pada akhirnya Wilmar ini sudah yakin kalau ini mobil aneh. Pasti ada sesuatu. Nah, tapi dia nggak cerita ke bapak dan ibunya. Nah, keesokan harinya dan beberapa hari setelah itu nggak ada kendala lagi. Sampai suatu ketika Wilmar ini bepergian bersama teman-temannya. Ada beberapa teman yang ngajak Wilmar itu mancing ke daerah pantai di Malang Selatan. Di Pantai Ngeliep tepatnya. Nah, perjalanan ini kan ditempuh cukup jauh. Yang berangkat itu 5 orang. Pada saat itu, Wilmar ini menjemput teman-temannya ke Surabaya lebih dulu di rumah temannya yang namanya Anto. Teman-teman yang lain sudah ngumpul di rumah Anto, sedangkan mereka menunggu kedatangan Wilmar. Jadi Wilmar membawa mobilnya, terus ketika sampai di rumah Anto, Wilmar ini sempat turun. Wilmar nggak merasa ada keganjilan apapun. Nah, teman-temannya sudah siap semua, ada yang sudah membawa alat pancing, bawa tenda. Terus mereka pun masuk mobil. Pertama kali mereka masuk mobil, semua itu mencium bau-bauan yang aneh. Terus mereka ini nebak-nebak, ini bau apa ya? Kok baunya wangi, Mar? Wilmar sendiri waktu itu memang juga mencium aroma wangi. Dan dia ingat, ini kok kayak minyak serimpi,
minyak yang dipakai orang-orang mati itu. Tapi dia diem. Dia coba teman-temannya ini nebak, kira-kira teman-temannya nebak apa, aroma apa ini. Terus ternyata ada salah satu yang bilang, loh ini bau minyak serimpi loh, minyak yang dipakai orang mati itu loh. Loh iya ya, bau minyak serimpi loh. Nah terus suasana waktu itu akhirnya jadi riuh. Mar, ini mobilmu kok bau minyak serimpi, Mar? Yuk buka dulu, udah keluar dulu, keluar. Mereka keluar lagi dari mobil, semua jendela dibuka, pintu dibuka. Nggak beberapa lama, nggak sampai 5 menit, Wilmar masuk mobil lagi. Dia sudah nggak mencium lagi aroma minyak serimpi ini. Terus akhirnya mereka pun melakukan perjalanan. Nah, dalam perjalanan menuju ke Malang ini, mereka masih terus membicarakan mobilnya itu. Dan mereka mengungkit lagi hal yang pernah mereka alami ketika nonton bola di rumah Wilmar dan mobil ini nyala sendiri lampunya. Terus mereka kait-kaitkan dengan aroma minyak serimpi yang mereka cium. Nah, mereka sempat tanya ke Wilmar, Mar, ini mobil apa dulu bekas nabrak orang ya, Mar? Apa kamu nggak curiga soal ini? Nah, karena Wilmar ini nggak mau teman-temannya tahu soal ini, Wilmar diem, nggak pernah mobil ini nggak pernah nabrak. Wong yang jual itu bilang nggak pernah nabrak kok. Udahlah, nggak ada apa-apa kok. Terus singkatnya, dalam perjalanan itu, di sekitar jam setengah 11 malam, barulah mereka ini memasuki daerah Malang Selatan. Yang suasananya itu sepi banget di malam itu. Apalagi ini bukan malam-malam seperti malam-malam weekend. Mereka berangkat itu kalau nggak salah di hari Kamis malam Jumat. Nah, ketika dalam perjalanan yang sepi ini, dalam perjalanan itu, Wilmar ini sempat ngelihat di sebelah kanan, ketika mereka ini sudah naik-naik bukit, di sebelah kanan itu, di jalur yang lawan arus, ada sebuah mobil. Mobil ini warnanya itu merah marun, atau merah hati, persis lah, pokoknya warnanya seperti mobilnya Wilmar. Terus jenisnya juga sama, tipenya juga sama, pokoknya sama persis. Mobil ini dalam keadaan mogok, berhenti di pinggir jalan, kap mesinnya itu dalam keadaan kebuka. Dan di situ Wilmar juga ngelihat di dalam mobil tersebut ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk. Si bapak-bapak ini tampilannya itu rambutnya agak botak. Beliau pakai baju batik. Kenapa Wilmar bisa ngelihat dengan jelas, dengan detail? Karena pada saat lewat di daerah sana, ini posisinya agak naik. Jadi mobilnya itu pelan. Jadi Wilmar bisa ngelihat jelas mobil ini warnanya apa, yang di dalam mobil itu ada siapa. Wilmar ngelihat jelas. Ternyata teman-temannya juga melihat hal yang sama. Teman-temannya bilang, loh Mar, mobilnya kok persis kayak kamu. Mobilmu ini persis kayak itu. Dan itu mogok mobilnya. Jadi mereka sempatlah ngelihat ada mobil mogok yang mobilnya ini persis seperti mobilnya Wilmar. Warnanya pun sama. Dan kayaknya tahun pembuatannya pun sama. Setelah melewati mobil ini, nggak sampai 10 menit. Mobil Wilmar ini mogok. Langsung mati. Nah, pada saat itulah mereka semua merasa janggal. Loh, kok ini tiba-tiba mati? Wilmar turun, dia ngeliat kap mesin itu keluar seperti asap putih. Dan nggak ada yang berani buka kap mesin. Mereka takut panas dan lain sebagainya. Apalagi di antara mereka ini juga banyak yang nggak terlalu paham mesin mobil. Jadi mereka diam ngelihat mobil ini yang mengeluarkan asap. Sempat mereka ini juga khawatir. Ini nggak apa-apa, Mar, nggak apa-apa, Mar. Ini apa nggak diberesi aja, Mar, dibuka dulu kap mesinnya. Sudah, biarin dulu. Nah, mereka ini berhenti persis di antara bukit-bukit itu. Jadi kalau mau menuju ke Pantai Ngeliep yang di Pantai Malang Selatan itu harus melewati beberapa bukit atau tebing-tebing sebelum sampai nantinya menuju ke Pantai Ngeliep ini. Nah, persis di antara jalur-jalur yang agak naik itu, mobil mereka ini mogok. Nah, terus akhirnya sekitar hampir setengah jam kemudian barulah mereka ini berani buka kap mesin. Setelah dicek, ternyata air radiator ini benar-benar habis. Inilah yang menyebabkan mobil ini mengeluarkan asap. Nah, untungnya mereka bawa persediaan air minum itu banyak. Jadi mereka menggunakan air minum itu untuk mengganti air radiator. Setelah ditunggu beberapa saat, dari situ kemudian Wilmar coba menyalakan mesin. Nah, mesin ini setelah dicoba dinyalakan, ternyata nggak mau nyala. Dan pada saat yang bersamaan, ada salah satu teman Wilmar ini yang sempat ngelihat di belakang mobil Wilmar, itu berdiri sosok bapak-bapak.
beliau pakai baju batik dan rambutnya agak botak. Nah, mereka ini taunya si bapak-bapak ini kan tadi yang duduk di mobil yang mogok, yang tadi mereka lewati. Jadi mereka itu sempat kaget juga, sempat heran. Tapi bapak-bapak ini kemudian nggak terlihat lagi. Inilah yang membuat aneh. Terus mereka sampaikan hal ini ke Wilmar. Mar, tadi kok aku ngelihat ada bapak-bapak yang mobilnya mogok di sana. Tadi sempat ke sini. Nah, terus mana orangnya? Nggak tahu, kayaknya balik lagi ke sana. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat misterius sekali. Dan mereka belum bisa memastikan ini apa sebenarnya. Terus setelah itu dicoba lagi. Mesin mobil dinyalakan. Mobil ini tetap nggak mau nyala. Setelah ditunggu sekitar setengah jam, mereka menyimpulkan mungkin mobil ini butuh benar-benar mesinnya dingin, baru mau nyala. Nah, setelah setengah jam kemudian, barulah benar, mobil ini mesinnya baru nyala. Terus setelah mobil nyala, mereka masuk lagi dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Ngeliep ini. Nggak tahu, kurang beberapa menit atau kurang beberapa jam mereka sebelumnya nggak pernah menuju ke Pantai Ngeliep. Ternyata nggak sampai 5 menit dalam perjalanan itu, ada kendala lagi. Jadi salah satu teman mereka ini yang namanya Yosep, memang dari sejak awal pemberangkatan, Yosep ini sudah mengeluh kalau dia mual. Dia memang sering mabuk darat kalau naik mobil. Apalagi mobil Wilmar ini sebelumnya tercium aroma-aroma minyak serimpi yang membuat mereka nggak nyaman. Jadi Yosep ini sudah mengeluh dari tadi. Dan pada saat itu, ketika naik-naik bukit, Yosep ini benar-benar tepar. Nah, disarankan oleh teman-temannya, Yosep tidur di jok belakang sendiri. Dia boleh berbaring. Nah, waktu itulah Yosep ini tidur berbaring, dan mereka melanjutkan perjalanan lagi. Nggak sampai 5 menit perjalanan lagi, Yosep itu tiba-tiba kayak mengerang lah. Dia mengerang, kayak orang ketindihan. Terus yang di jok tengah, kebetulan waktu itu ada Anto dan teman-teman yang lain, mereka berusaha membangunkan Yosep, karena Yosep itu matanya melotot, dan dia ini mengerang-ngerang. Dibangunkanlah, Sep, kamu kenapa Sep? Sep? Ada sekitar beberapa detik, sampai keringat Yosep ini keluar semua. Dan mobil ini akhirnya dihentikan, mereka semua berusaha membangunkan Yosep. Dan sampai pada akhirnya Yosep ini tersadar. Begitu Yosep ini sadar, dia langsung nangis. Nangis, dia minta pulang. Aku minta tolong sama kalian, pulang yuk, pulang yuk. Aku nggak kuat. Kenapa, Sep? Kamu nggak kuat kenapa? Nggak kuat, aku mau pulang, aku mau pulang. Nah, Yosep ini menunjukkan sikap yang persis kayak anak kecil, padahal usianya ini waktu itu sudah sekitar 25 tahun. Tapi si Yosep ini benar-benar kayak anak kecil, ngerengek-ngerengek minta pulang setelah kejadian yang dia mengerang. Nah, karena mereka ini nggak mau ada kejadian-kejadian yang semakin runyam, mereka pun memutuskan untuk putar balik. Mereka nggak jadi menuju ke Pantai Ngeliep. Dan waktu itu sudah benar-benar malam banget, sudah sekitar jam 12, setengah satuan lah. Ketika mereka putar balik, seharusnya mereka melewati lagi mobil yang mogok tadi. Mobil yang mirip banget dengan mobilnya Wilmar. Ternyata sampai mereka di keramaian, mereka sama sekali nggak ngelihat mobil yang tadi mogok. Mobil ini tadi mogok persis ada di perbukitan itu. Tapi ketika mereka ngelihat lagi, nggak ada mobil ini. Nah, dari situ mereka belum sempat tanya ke Yosep. Yosep ini masih diam terus dalam perjalanan. Dan singkat cerita, ketika sampai di Surabaya, mereka ini masih tidur di rumahnya Anto sambil nunggu agak siangan, karena mereka capek betul waktu itu. Nah, sekitar jam 10 siang, Yosep ini ternyata yang sudah kebangun lebih dulu, dia pamit ke teman-teman, dia mau pulang. Nah, sebelum Yosep ini pulang, ditanyalah sama teman-teman, Sep, kamu itu kenapa kok waktu itu kok kamu ngerang-ngerang? Kamu ketindihan, ta? Kamu mimpi apa? Yosep ini sebenarnya mau cerita juga ragu. Akhirnya, Yosep pun memberanikan diri untuk cerita, karena waktu itu suasananya sudah siang, dan Yosep merasa dia berani menceritakan ini. Dia pun mulai cerita. Jadi Yosep ini kenapa tidak mau cerita waktu itu? Karena posisinya benar-benar mencekam. Dia masih merasa merinding ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Barulah di situ Yosep cerita. Jadi malam itu ketika mereka sampai di tebing-tebing itu, Yosep ini sempat melihat
memang ada mobil yang mogok di situ. Dan ada bapak-bapak, persis seperti yang diceritakan Wilmar dan teman-teman, memang ada bapak-bapak yang duduk di dalam mobil sendirian. Beliau pakai baju batik yang sudah lusuh dan rambutnya itu agak botak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika mobil mereka mogok di pinggir jalan, Joseph ini ternyata sempat ngeliat sosok bapak yang botak tadi itu sempat berdiri di belakang mobil mereka. Dan sekilas, sosok bapak-bapak ini kemudian menghilang. Nah, hilangnya itu kayak celing hilang. Inilah yang membuat Joseph itu langsung merinding luar biasa. Tapi dia nggak sempat cerita ke teman-temannya karena posisi badannya juga agak nggak fit, dia mual-mual. Nah, singkat cerita, setelah mobil nyala, Joseph masuk dalam mobil, dia melanjutkan perjalanan, dia merasa semakin mual, terus akhirnya dia disuruh tidur di jok belakang sama teman-temannya. Pas tidur di jok belakang inilah, Joseph itu tiba-tiba ngeliat si bapak yang rambutnya botak itu sudah duduk persis di ujung kakinya Joseph, sambil beliau ini noleh ke arah Joseph. Pandangan matanya itu aneh. Nah, Joseph itu merasakan badannya nggak bisa gerak sama sekali. Sedangkan bapak-bapak ini sudah mau menerkam Joseph. Jadi kayak mau melakukan sesuatu. Entah kayak mau nyekik, entah apa. Inilah yang membuat Joseph itu kayak orang ketindihan. Mengerang-ngerang terus. Nah, ceritanya seperti itu. Dan pada akhirnya, semua yang ada di sana ini kemudian menyimpulkan sesuatu. Ini pasti ada nggak beres sama mobil Mumar. Coba kamu teliti lagi, coba kamu tanya ke penjual mobilnya. Mobil ini tentu pasti mengalami kecelakaan, entah nabrak orang atau sesuatu. Yang arwahnya masih ngikut di sini. Nah, menurut teman-temannya seperti itu. Sedangkan Wilmar sendiri itu nggak begitu percaya dengan arwah gentayangan. Kalaupun mobil ini pernah nabrak orang sampai meninggal, ya sudah. Mungkin mobil ini angkernya gara-gara ada jin atau makhluk astral yang lain yang ngikut di mobil tersebut, bukan karena arwah gentayangan. Nah, setelah cerita ini diceritakan oleh Joseph, Wilmar jadi kepikiran. Dia pun pulang kembali ke Mojokerto dan mobil ini diparkir di depan rumah seperti biasa. Nah, pada saat itu Wilmar ini dikabari oleh bapaknya bahwa bapaknya itu sudah sempat menemui Pak RT. Nah, kata orang-orang yang tinggal di daerah sana, Pak RT itu orangnya agak jual mahal gitu loh. Terutama kepada warga baru. Dia itu kayak minta sesuatu lah. Intinya dia minta uang tapi nggak ngomong secara terus terang. Terus bapaknya Wilmar ini bilang, coba Mar, kamu cari info atau apalah. Kayaknya Pak RT itu minta uang. Ini kata informasi tetangga juga gitu. Nah, Pak RT ini mau menyampaikan sesuatu yang penting katanya. Tapi ya itu tadi, beliau ini berbelit-belit gitu loh, kata bapaknya Wilmar. Kayaknya memang minta sesuatu baru dia mau cerita. Terus Wilmar berpikir, ya sudah Pak, kasih uang aja lah. Iya, dikasih uang itu berapa? Kan ada pantas-pantasnya. Terus Wilmar bilang, udahlah kasih 200 saja Pak. Dikasih amplop terus nanti tak belikan parcel lah dari sana. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, Wilmar ini beli parcel untuk dibawa ke rumah Pak RT dan juga dia sudah menyiapkan uang 200.000 yang dimasukkan di amplop. Nah, singkat cerita, kemudian mereka menuju ke pihak RT. Nah, kok pas kebetulan Pak RT ini nggak ada di rumah. Wilmar ini sudah bawa parcel, sudah bawa amplopan, nggak mungkin mau dibawa lagi karena sudah ketemu dengan istri Pak RT. Jadi Wilmar cuma menyerahkan parcelan tersebut, uang ini belum diserahkan, dia maunya diserahkan langsung ke Pak RT. Nah, setelah Wilmar menuju ke rumah Pak RT ini, dia nggak pernah lagi ketemu Pak RT. Jadi Wilmar sibuk, bapaknya pun juga sibuk. Nah, ternyata di luar daripada itu, ada keanehan-keanehan yang terjadi di keluarga Wilmar. Jadi pengakuan ibunya Wilmar, bapaknya Wilmar ini karena seorang pensiunan, beliau lebih sering ada di rumah. Menurut ibunya Wilmar, si bapaknya Wilmar ini sering kebangun di tengah malam. Terus tiba-tiba beliau itu melakukan hal yang nggak wajar. Pertama kali yang pernah disampaikan oleh ibunya, yang dilihat langsung oleh ibunya Wilmar, si bapaknya Wilmar ini pernah kebangun di sekitar jam 1 dini hari. Terus tiba-tiba jalan, beliau buka pintu cuma pakai celana dalam. Terus beliau itu duduk bersila menghadap ke arah selatan.
sambil tangan beliau itu membentuk seperti orang pertapa. Nah, ini pemandangan yang sangat aneh sekali. Karena menurut ibunya Wilmar dan menurut Wilmar sendiri, bapaknya ini nggak pernah melakukan ritual-ritual semacam itu, apalagi seperti bertapa, nggak pernah. Jadi ini merupakan pemandangan yang aneh. Dan yang kedua, yang pernah disaksikan sendiri oleh ibunya Wilmar, beliau pernah melihat bapaknya Wilmar itu kebangun di tengah malam, terus kemudian buka lemari es, beliau itu cari apapun yang bisa dimakan. Nah, kebetulan waktu itu ibunya ini menyimpan di dalam toples itu seperti jeroan hati ayam. Ada hati ayam, ada rempelo, dan lain sebagainya, dan kondisinya itu masih mentah. Tiba-tiba dilihat oleh ibunya sendiri, bapaknya itu makan jeroan ayam ini mentah-mentah. Awalnya ibunya ini nggak ngeh. Yang ibunya pikirkan mungkin bapak ini makan buah, karena di samping jeroan itu ada buah-buah seperti buah apel, ada pisang. Nah, awalnya ibunya mikir seperti itu, tapi kok lihat-lihat kok makan bapak ini kok sambil kecap-kecap. Terus ibunya mendekat. Begitu beliau mendekat, beliau kaget, "Loh Pak, bapak ini gimana toh? Bapak ini gimana?" Sampai ibunya itu ngerasa jijik. Jadi belepotan semua si mulut bapak ini karena habis makan jeroan hati ayam mentah-mentah. Hal inilah yang diceritakan ke Wilmar, bapaknya itu mengalami situasi yang aneh. Wilmar sempat berpikir apa ada hubungannya sama mobil itu. Terus Wilmar ini kemudian tanya ke ibunya, "Terus apa lagi, Bu? Ada apa lagi?" Ibunya juga cerita, ketika pindah rumah, ketika menempati rumah tersebut, bapakmu itu sering ngelindur, sering mengigau. Dan selalu mengigau itu mengucapkan kata-kata yang ibunya nggak mengerti. Seperti kayak, kadang-kadang bilang 10.000. Terus kadang-kadang pernah beliau mengigau, pokoknya harus itu, dibayar lunas. Igoan-igoan atau omongan-omongan bapaknya ketika ngelindur, ketika mengigau, ini aneh, nggak bisa dipahami oleh ibunya. Terus sampai pada akhirnya Wilmar ini punya inisiatif, gimana kalau bapak ini dibawa ke psikiater. Mungkin bapak ini mengalami stres, karena biasanya kalau orang pensiunan itu kepikiran. Tapi ibunya Wilmar nggak setuju. "Nggak, Mar, bapakmu ini nggak stres, ngawur kamu. Bapakmu ini nggak kayak gini. Bapakmu itu loh nggak pernah kayak gini. Ibu itu tahu persis bapakmu seperti apa. Lebih baik kalau ibu setuju, mending bapak ini dibawa ke orang pintar, ke kiai atau apalah. Karena ini aneh banget." Terus Wilmar sebelum melakukan ini, sebelum membawa bapaknya ke orang pintar, Wilmar nggak sempat akhirnya. Dia berpikir seperti itu, dia beraktivitas lagi seperti biasa di Surabaya, terus nggak ada laporan lagi dari ibunya tentang keanehan-keanehan yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, suatu ketika, Wilmar ditelepon oleh ibunya, "Mar, ini Pak RT bilang mau diajak ketemuan hari Rabu. Pak RT ada waktunya hari Rabu siang, kamu bisa nggak, Mar?" "Ya bisa, Bu, saya usahakan." Nah, singkat cerita, Wilmar pun hari Rabu itu menuju ke Mojokerto, dia ketemu dengan Pak RT. Terus di situ Wilmar menyampaikan, "Mohon maaf karena baru hari ini dia sempat untuk izin ke Pak RT. Intinya dia dan keluarga ini tinggal di sana. Terus kira-kira apa-apa saja yang biasa dilakukan oleh warga sini. Misalnya uang iuran itu seperti apa. Terus ada kebiasaan apa di sini." Nah, Pak RT ini nggak mau membahas panjang lebar. Pak RT bilang, "Gini Mas, saya tuh sebenarnya mau ngomong, ini Mas sama keluarga ini apa sudah tahu tentang sejarah rumah itu?" Nah, Pak RT mancing pertanyaan seperti ini. Terus Wilmar bilang, "Oh, saya nggak tahu, yang beli ini bapak saya, katanya atas rekomendasi dari temennya." "Oh ya, jadi gini, saya nggak mau cari-cari masalah." Ini Pak RT ngomong seperti itu. "Saya nggak mau cari-cari masalah, cuman rumah yang di sana itu dulu itu pernah dimiliki oleh seseorang. Saya sendiri juga nggak tahu infonya seperti apa. Yang jelas dulu ada seorang bapak-bapak. Beliau ini katanya dukun santet ternama di Jakarta. Tinggalnya dulu di Jakarta, tapi rumah ini sudah jadi hak miliknya. Nah, di akhir-akhir masa beliau ketika mau meninggal, 5 tahun sebelum beliau meninggal, beliau tinggal di rumah itu. Nah, anak-anaknya itu nggak ada yang ngurus, sampai beliau ini sakit-sakitan.
Terus karena beliau ini orangnya tertutup, ya orang-orang di sana itu juga sungkan mau nyapa. Nah intinya pokoknya si orang ini, pemilik ini nyeleneh. Dan kabarnya beliau ini dukun santet yang tampilannya itu juga aneh. Kadang-kadang beliau itu keluar rumah di malam hari cuma pakai celana dalam dan ada saksi yang melihat itu. Terus setelah beliau ini meninggal, anak-anaknya pun akhirnya menjual rumah tersebut. Sekitar hampir 1 tahun lebih barulah rumah ini dibeli oleh pengusaha dari Surabaya. Namanya Pak Wawan. Nah dari Pak Wawan inilah bapaknya Wilmar itu membeli rumah tersebut. Jadi menurut Pak RT, ketika Pak Wawan membeli rumah itu, rumah ini belum sempat ditinggali oleh Pak Wawan. Ya mungkin karena Pak Wawan ini rumahnya banyak, jadi rumah ini cuma jadi investasi. Nah rumah ini sempat dikontrakkan oleh Pak Wawan dan sempat dihuni oleh satu keluarga. Tapi satu keluarga ini tinggal di rumah tersebut nggak lama, nggak sampai 1 bulan, mereka nggak kerasan. Bahkan mereka ini sempat bilang ke Pak RT kalau sering diganggu ketika tinggal di rumah tersebut. Nah akhirnya satu keluarga yang ngontrak rumah tersebut ini keluar. Dan mulai dari situ Pak Wawan mulai mengiklankan rumah ini lagi, menjual maupun mengontrak. Kalau ada yang kontrak monggo, kalau ada yang menjual monggo. Sampai pada akhirnya sekitar 3 bulanan setelah itu ada lagi yang ngontrak rumah. Nah rumah ini ditempati oleh para tukang-tukang. Tukang-tukang ini nginep di sana ada sekitar 7 orang. Nah, selama tukang-tukang ini tinggal di sana, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Sampai pada suatu ketika ada satu tukang ini yang mengalami kerasukan yang luar biasa. Sampai dia ini sempat makan genteng. Dan disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Nah, karena ketika si tukang ini kesurupan itu mengancam jiwanya, akhirnya pihak mandor atau pihak yang bertanggung jawab atas tukang-tukang ini memutuskan untuk nggak lagi tinggal di rumah tersebut. Karena beliau itu sempat mendatangkan paranormal dan paranormal ini bilang bahwa rumah ini mengandung kutukan. Jadi kayaknya ada dendam dari pemilik yang lama. Makanya dari situ tukang-tukang ini disuruh pindah. Nah sejak saat itu Pak Wawan mengiklankan lagi rumahnya, dikontrakkan, dijual, dan nggak ada yang mau menempati rumah tersebut karena banyak orang-orang di sekitar sana yang ngasih informasi. Ketika ada orang yang mau ngontrak misalnya atau mau beli, mereka ngasih informasi lebih dulu tentang sejarah rumah ini. Akhirnya rumah ini pun sempat kosong beberapa waktu, sampai bertahun-tahun, dan di sekitar tahun 2015 itulah rumah ini kemudian dibeli oleh keluarganya Wilmar. Nah, nggak tahu apakah bapaknya Wilmar ini sempat dapat informasi dari tetangga-tetangga atau seperti apa. Wilmar kurang tahu soal itu. Ternyata menurut Pak RT, ketika Wilmar tanya, seharusnya kan bapak saya dapat omongan juga dari orang-orang yang lain. Nah, Pak RT bilang, sudah mas, bapak sampean itu sudah dapat informasi dari orang-orang yang lain. Bahkan mereka itu cerita kalau rumah ini angker. Bapak lebih baik jangan beli rumah ini pak, eman, sayang, nanti bapak nggak kerasan. Tapi bapaknya jenengan itu kayak nggak percaya. Karena bapaknya jenengan itu sudah terlanjur suka sama rumah ini, dan bapaknya sampean itu juga bilang kalau anak-anaknya juga sudah suka sama rumah ini. Akhirnya belilah tetap rumah tersebut. Nah ceritanya seperti itu. Pada akhirnya Wilmar ini kemudian berpikir, nah terus ini apa ada hubungannya sama mobil yang sering mengalami gangguan? Jangan-jangan sosok yang tinggal di rumah tersebut yang membuat mobil ini akhirnya sering terganggu, ada gangguan. Wilmar sempat berpikir seperti itu. Nah singkat cerita, Pak RT bilang ke Wilmar, saya itu ada kenalan mas, orang pinter. Kalau sampai nggak percaya, coba sampean mungkin ada kenalan orang pinter. Bawalah ke rumah sampean, suruh ngecek. Kalau sampean nggak percaya, suruh ngecek. Nah karena Wilmar ini nggak punya kenalan, dia pun akhirnya mengabaikan. Sampai beberapa hari kemudian, dan Wilmar masih sering dapat kabar dari ibunya bahwa bapaknya Wilmar ini masih sering melakukan hal-hal yang aneh seperti itu. Terus dalam perjalannya waktu, Wilmar ini tiba-tiba dipertemukan. Jadi ceritanya Wilmar ini nyales rokok di sebuah toko. Toko ini baru dia datengin atas rekomendasi dari kantornya. Nah yang punya toko ini Pak Haji. Tapi Wilmar nggak pernah ketemu orangnya. Nah Pak Haji ini itu katanya punya
beberapa yayasan panti asuhan, dan katanya juga beliau ini ahli ruqyah. Nah, Wilmar penasaran, dia pun sempat ketemu dengan Umi, istri dari Pak Haji. Wilmar pun cerita, ini Mi, bapak saya tuh beli rumah Mi di Mojokerto, dijelaskan semua, dan dijelaskan bahwa bapaknya sering mengalami gangguan-gangguan semacam ini. Bisa nggak Mi ya minta tolong sama Abah? Oh bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Nah, akhirnya ditentukan harinya. Pada saat itu Pak Haji ini atau Abah ini baru pulang dari umroh. Terus ketika Pak Haji pulang, beliau itu langsung telepon ke Wilmar. Wilmar juga kaget, ini nomor siapa? Diangkatlah. Halo, assalamualaikum. Ini saya, Pak Rudi. Pak Rudi siapa ya? Itu loh Mas, Kaji Rudi yang punya toko Amen biasanya di sana. Oh ya Allah. Si Wilmar ini nggak percaya kalau abahnya sendiri yang telepon Wilmar. Terus Abah Rudi ini bilang ke Wilmar, Mas, saya bisa kapan ke rumah jenengan? Saya sudah diceritain sama Umi. Oh iya Bah. Terserah jenengan aja Bah, kapan bisanya. Terus akhirnya mereka janjian, Abah bersama istrinya, bersama Umi ini menuju ke Mojokerto. Begitu si Wilmar nunggu di sana, datanglah si Abah ini bersama Umi. Terus Wilmar ini benar-benar sungkan. Karena di satu sisi lain, Abah dan Umi ini orang yang sibuk. Terus di samping itu juga beliau ini orang yang kaya. Kok sampai menyempet-nyempetkan mampir di rumahnya Wilmar. Begitu si Abah ini turun dari mobil, Abah itu langsung melihat ke arah rumah Wilmar. Terus beliau itu masuk lagi dalam mobil, nggak tahu ambil apa. Dan beliau ini ngomong ke Wilmar, Mas, di dalam ada siapa? Ada bapak atau ibu? Ada Pak, bapak sama ibu. Minta tolong disuruh keluar dulu, dikosongkan rumahnya. Biar saya yang masuk sendirian. Oh, nggih Pak. Ketika semuanya keluar, Abah Rudi ini masuk ke dalam rumah. Terus beliau itu ambil air. Air ini diambil dari air keran yang ada di luar. Nah, air ini dibawa masuk oleh Abah Rudi. Wilmar menemani sampai ke dalam. Terus Abah Rudi ini menuju ke satu kamar. Kamar ini ditempati oleh adik-adiknya Wilmar waktu itu. Nah, ketika ada di dalam kamar ini, si Abah Rudi itu ngeliat ke satu titik. Jadi di situ ada semacam tulisan, tapi tulisan ini sudah nggak terlihat lagi, sudah tertutup cat. Nah, Abah Rudi ini megang dinding tersebut, terus sambil membacakan sesuatu. Nah, menurut Wilmar, dari situlah si Abah Rudi ini diam untuk waktu yang cukup lama. Ada sekitar 25 menitan, beliau cuma diam terus. Gak lama setelah itu, Abah Rudi ngomong ke Wilmar, Mas, Wilmar sudah tahu belum rumah ini dulunya punya siapa? Terus pernah terjadi apa di sini? Nah, Wilmar menceritakan apa yang dia dapat dari Pak RT infonya. Oh iya Bah, ini rumah ini dulu katanya pemilik rumah ini dukun santet Bah. Ah iya bener, gue setuju, aku setuju. Memang rumah ini panas auranya karena rumah ini masih kayak ada kutukan. Nah, menurut Abah Rudi yang tidak diceritakan oleh Pak RT dan orang-orang yang lain, berdasarkan penglihatan dari mata batin Abah Rudi ini, beliau bilang bahwa sebelum meninggalnya si bapak yang pemilik rumah tersebut, beliau itu sempat bersumpah. Sumpahnya inilah yang membuat rumah ini panas dan masih ada aura-aura yang negatif. Si bapak ini sempat bersumpah, dia mengutuk anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya itu sukses. Dia mengutuk anak-anaknya karena beliau itu sakit hati di masa-masa akhir hidupnya. Beliau itu nggak diurusi oleh anak-anaknya. Padahal ketika bapaknya ini lagi jaya-jayanya, itu anak-anaknya ini disekolahkan semua. Bahkan ada satu anaknya ini yang sampai kuliah di luar negeri. Dan di akhir masa hidupnya, bapaknya ini benar-benar kecewa. Kok anak-anaknya ini nggak ada yang ngurusi dia sama sekali. Inilah yang membuat dia akhirnya bersumpah. Dan sumpahnya ini dilakukan di rumah itu. Dan ada cap darahnya menurut Abah Rudi. Beliau nulis di kertas. Dan kertasnya itu ditulis dengan sumpah-sumpah serapah dari bapaknya. Dia mengutuk anak-anaknya. Dia mendoakan anak-anaknya supaya jangan ada yang sukses dan semuanya sengsara. Keluarganya semuanya didoakan sengsara oleh bapaknya. Dan itu dicap dengan sidik jari yang sudah ada darah dari bapaknya.
Nggak tahu kertas itu di mana, dan menurut Abarudi ini adalah penglihatan mata batinnya. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, Abarudi berkenan untuk mengadakan doa ruqyah selama beberapa hari di sana. Nah, singkat cerita, hampir sekitar 3 hari sekali Abarudi ini datang ke sana dengan sukarela. Inilah yang membuat Wilmar itu sungkan kepada Abarudi dan Umi. Kadang-kadang Umi juga ikut, kadang-kadang Umi nggak ikut. Abarudi ini setiap 3 hari sekali selalu ke sana untuk berdoa. Dan dia pesan kepada Wilmar dan keluarga, rumah ini nggak ada apa-apa. Kekuatan yang lebih besar adalah kekuatan Allah. Jadi, supaya rumah kalian ini tidak seperti kuburan, dirikanlah sholat di sini. Dan selalu bacakan Al-Quran. Nah, mulai dari situlah mereka kebiasaan-kebiasaan yang nggak pernah ngaji, nggak pernah buka Quran. Akhirnya mau nggak mau mereka buka Quran lagi. Dan bapaknya yang beliau mengakui bahwa beliau ini sholatnya bolong-bolong, dari situ beliau mulai membiasakan sholat 5 waktu. Apalagi beliau merasa sebagai pensiunan, punya banyak waktu, kenapa kok nggak sholat 5 waktu. Nah, semenjak saat itulah rumah ini jadi perlahan-lahan itu merasa adem, suasananya itu sejuk. Dan Wilmar merasa ketika ada di rumah itu dia kerasan banget, kayak nggak pengen keluar rumah. Nah, sekitar hampir 2 bulanan setelah didoakan oleh Abarudi dan orang-orang penghuni di sana seperti orang tua Wilmar dan juga adik-adiknya mulai merutinkan sholat dan juga merutinkan bacaan-bacaan Quran, rumah ini tiba-tiba langsung jadi 180 derajat. Keadaannya itu tenang, adem, dan nggak ada gangguan-gangguan lagi. Nah, sampai hari ini teman-teman, Wilmar dan juga keluarganya masih tinggal di rumah tersebut. Dan sampai hari ini juga, Wilmar merasa nyaman dan merasa tenang tinggal di sana. Nggak ada tempat setenang rumahnya yang sekarang. Nah, sedangkan mobil yang dimiliki Wilmar itu, yang disangkanya mobil ini pernah nabrak orang, dan ada arwah gentayangan yang tinggal di sana. Ternyata menurut Abarudi, ini juga pernah ditanyakan oleh Wilmar ke Abarudi. Abarudi sampaikan, nggak ada apa-apa mobil itu, yaitu kelakuan penghuni yang ada di rumah ini, yang memang dia itu suka ganggu. Jadi jawaban ini yang menurut Wilmar itu sangat penting sekali. Jadi membuat Wilmar dan orang tuanya itu lega. Meskipun mobil ini pernah nabrak, pernah tabrakan, yang penting mobil ini nggak meninggalkan aura negatif. Jadi dari situlah Wilmar merasa lega, dan sampai pada akhirnya sampai hari ini Wilmar masih tinggal di rumah tersebut. Dia merasa nyaman, damai, dan tenang, nggak ada apapun yang terjadi di rumahnya. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga Wilmar seperti mereka membiasakan atau merutinkan membaca Quran sehabis maghrib dan juga mewajibkan semua seisi rumah untuk sholat 5 waktu, ini berefek ke keluarganya. Mereka merasa lebih tenang. Dan apapun ketika ada kendala, itu mereka selalu bisa menemukan solusinya dengan cepat. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Wilmar kepada Kembara Sunyi, teman-teman. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan semoga kisah ini bisa kita ambil kesimpulan dan bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.